Halo teman-teman, ini saya mau bahas tentang Pilpres tahun 2024 yang sangat keren menurut saya pribadi ya. Setelah saya diskusi dengan para pria-pria dewasa yang sangat melek dengan politik di zaman-zaman sekarang, beserta terbukanya media-media digital yang sangat edukatif dan transparan ya, sangat terbuka. Sekarang media sudah sangat bisa kita akses dengan mudah, sehingga muncul kesimpulan Pilpres 2024 ini sangat keren, yang dimana patokan intinya itu adalah Megawati. Keren Megawati ini. Jadi perlu saya sampaikan ini terkait artikel dan diskusi yang saya pribadi dengar, lalu saya coba sampaikan. Nanti mohon tanggapannya teman-teman, karena saya meyakini subscriber channel ini rata-rata sudah punya KTP dan suaranya berhak untuk memilih nanti ya kan. Maka jangan golput, saya rasa jangan golput, toh nanti akan saya jelaskan akhirnya, hasil akhir nanti akan saya jelaskan. Jadi Pilpres kali ini sangat menarik sebab kenapa kok ada 3 kandidat, ada 3 pasangan yang biasanya cukup 2 calon aja yang rata-rata bersaing. Kok sekarang ada 3? Karena yang maju adalah Anies Baswedan. Jika dibuat duel 1 lawan 1, hanya ada 2 pasangan, dijamin rakyat akan condong ke Anies Baswedan. Lalu Megawati lagi-lagi, ini berdasarkan artikel loh ya, ingin mengemas politik ini menjadi 2 putaran. 2 putaran. Jadi kubunya Megawati ini seakan-akan pecah antara Ganjar dan Jokowi. Jokowi ini seakan-akan keluar dari PDI, lalu mengusung anaknya untuk ke Prabowo. Dan Ganjar seakan-akan murni dari PDI. Jadi PDI ini terpecah belah menjadi 2, Ganjar dan Prabowo. Di mana Ganjar ini ngambil suaranya dari Mahfud, dan juga Ganjarnya sendiri sangat kental PDI-nya, di mana sangat menyebar suara PDI ini di pelosok-pelosok. Yang kedua, Gibran ini numpang nama ke Prabowo, di mana Prabowo ini sangat kuat sekali pamornya, sehingga Anies cukup berat untuk ngangkat karena beberapa suara yang kuat masih ke Prabowo, dan PDIP ini ingin mengambil suara ke Prabowo. Jadi ada estimasi dengan 3 kandidat ini, Ganjar, Prabowo, Anies. Seandainya 2 putaran, misal Prabowo kalah, tinggal Ganjar dengan Anies, maka suaranya Prabowo ini nanti lari ke Ganjar semua. Karena memang di Prabowo ini sudah dikonsep oleh PDIP atau Megawati, nantinya di putaran kedua akan masuk ke Ganjar. Atau sebaliknya, Ganjar tumbang, putaran kedua Prabowo dengan Anies. Maka suaranya yang Ganjar itu di putaran pertama akan nyoblos Prabowo di putaran kedua. Anies gak ada celah. Almisal ketika putaran pertama Anies kalah, aman PDIP. Jika memang 2 ini yang akan berlaga di putaran kedua, maka saya berharap pun tetap Prabowo yang menang daripada Ganjar, saya pribadi. Artinya juga ada beberapa isu-isu yang menjelaskan bahwa ada ahli Feng Shui itu mengatakan di Pilpres kali ini dari 3 kandidat itu yang berkarakter api itu Prabowo. Alhamdulillah.
yang berkarakter api itu Prabowo, yang sangat kuat itu Prabowo, maka kemungkinan besar yang akan menang itu Prabowo. Dengan catatan dia akan menghalalkan segala cara. Katanya si ahli Feng Shui. Nggak tahu ini artikelnya di mana, saya belum menemukan. Ini hanya sebuah isu diskusi saja. Katanya di Pilpres kali ini Prabowo akan menghalalkan segala cara untuk menang. Katanya seperti itu. Dan isu lagi yang bermunculan adalah nanti kemungkinan besar Anies ini hanya mendapatkan suara nggak nyampe 17%. Katanya seperti itu. Wah, ini menarik. Artinya pandangan politik visioner yang dilakukan oleh Megawati sangat keren. Di mana tidak ingin pemerintahan Indonesia ini dimenangkan oleh Anies Baswedan. Anies sangat ditakuti hingga muncul strategi yang luar biasa seperti ini, dikemas menjadi 3 paslon dengan keinginan ketika putaran kedua Anies nggak bergeming. Dan berdasarkan isu-isu yang tadi, bahwa nanti kemungkinan bahwa suara Anies nggak akan lebih dari 17%, maka ya teman-teman, tetaplah jangan golput meskipun nanti hasil akhirnya ya kita nggak tahu. Berdasarkan isu-isu yang saya sampaikan tadi, ya bisa disimpulkan juga dari isu-isu debat diskusi saya dan beberapa artikel, Pilpres ini kita berlawanan atau musuh utama dari Pilpres ini adalah KPU. Jadi selama KPU tidak netral, KPU bisa disetir, hasil akhir dari pemilihan presiden sudah bisa ditebak. Seperti itu hasil diskusi dan beberapa artikel yang kita pelajari, ya mungkin inilah yang saya sampaikan. Ya bisa mendekati 100% sesuai artikel atau diskusi, atau saya lebihkan atau saya kurangi, mohon maaf. Tapi bagaimana tanggapan teman-teman? Ini saya ingin menyampaikan saja. Selebihnya coba kita diskusi di kolom komentar agar para teman-teman yang menyaksikan channel ini mengetahui kedepannya harus nyoblos siapa. Ayo kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.